Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Yang lalu kita membahas tentang rangkuman yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi. Beliau menyampaikan bahwa rukun sholat itu ada 14 dan sunah-sunah di dalam sholat itu ada 35. Berikutnya kita menginjak kepada materi yang selanjutnya, yaitu babu sholati tatawwu, yaitu bab sholat tatawwu. Apa itu sholat tatawwu? Di dalam Majmu' Syarhil Muhadzab itu disebutkan bahwasanya sholat tatawwu itu ulama ada beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya di dalam sholat itu ada sholat namanya sholat sunnah, ada sholat mustahab, dan ada sholat tatawwu. Ada satu pendapat seperti itu. Ada 3 macam sholat selain sholat fardu. Ada yang mengatakan sholat itu ada 2 macam. 1 sholat fardu, 2 sholat sunnah. Pokoknya selain fardu itu namanya sunnah. Kemudian ada yang menyatakan itu tadi, yang pertama tadi. Ada orang yang menyatakan selain sholat fardu itu ada 3 macam. Pertama sholat sunnah, yang kedua sholat mustahab, dan yang ketiga sholat tatawwu. Itu yang dijelaskan di dalam Syarah Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Baik. Kemudian ulama akhirnya menggarisbawahi sholat selain sholat sunnah itu ada namanya sholat sunnah itu muradif atau sama dengan sholat tatawwu. Jadi artinya sholat tatawwu itu sama dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ya sholat tatawwu ya sholat sunnah. Akhirnya ada yang berpendapat seperti itu. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul ibadatil badani as-sholatu. Seafdalnya, sebagus-bagusnya ibadah ragawi itu adalah sholat. Sebagus-bagusnya, sebaik-baik ibadah yang mengkaitkan badan, gerak-gerak badan kita itu adalah sholat. 5 ruya Abdullah bin Amr bin Al-As, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu, istiqomahlah kalian, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna khairu a'malikum, sesungguhnya sebaik-baik amal kalian adalah as-sholatu, sholat. Rasulullah sampaikan agar kita ini untuk istiqomah dan agar kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik amal kita itu adalah sholat. Jadi amal yang paling baik itu adalah sholat. Tetapi maksudnya yang paling baik itu bukan berarti yang lainnya lebih buruk daripada sholat. Begitu bukan. Umpamanya puasa, kemudian karena sholat itu lebih baik daripada puasa, kemudian terus tidak puasa bulan Ramadan, yang seperti itu juga salah. Maksud dari hadis ini tidak seperti itu. Ini banyak dijelaskan di dalam Majmu' Syarhil Muhadzabnya. Kenapa kok Rasulullah menyampaikan seperti itu? Kemudian Abu Ishaq menyampaikan wala yuhafidhu 'alal wudhu'i, dan tidak ada orang yang bisa menjaga wudhunya illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Yang bisa berwudhu minimal sehari semalam 5 kali itu hanya orang mukmin. Kalau tidak mukmin dia tidak bisa berwudhu seperti itu. Belum pernah saya mendengar ada orang Nasrani wudhu tiap hari. Belum pernah.
Ada orang Buddha Konghucu wudu tiap hari belum pernah. Hanya orang mukmin yang melakukan wudu itu. Maka beliau sampaikan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Dan kenapa sholat itu lebih atau seafdal-afdalnya ibadah badan? Kenapa kok sholat itu merupakan seafdal-afdalnya ibadah? Wali'annaha, karena sholat itu tajma'u minal qurbi. Sholat itu bisa mengumpulkan beberapa macam ibadah. Banyak ibadah yang bisa dikumpulkan, bisa dilakukan di dalam sholat. Seperti ibadah membaca Al-Quran ada dalam sholat, ibadah berzikir ada dalam sholat, ibadah berdoa ada dalam sholat. Tidak ada ibadah yang bisa mengumpulkan ibadah-ibadah yang lain kecuali di dalam sholat. Jadi sholat itu bisa mengumpulkan bermacam-macam ibadah. Dan ma la tajma'u ghairuha, dan tidak ada ma la tajma'u ghairuha, dan tidak ada yang bisa mengumpulkan macam-macam ibadah selain daripada sholat itu. Minat toharoti, seperti toharoh. Di dalam sholat ada toharoh. Jadi sholat itu di dalamnya ada ibadah namanya toharoh, bersuci. Wastiqbalil kiblati, menghadap kiblat. Di dalam sholat ada ibadah namanya menghadap kiblat. Kalau kita sholat tidak menghadap kiblat, nggak sah sholat kita, karena syarat dari sholat adalah menghadap kiblat. Kalau ada orang sholat tidak menghadap kiblat, ya sudah, saya menghadap ke matahari saja. Di mana matahari muncul, di situ dia menghadap. Yang seperti itu nggak sah sholatnya. Maka sholat itu mengumpulkan bermacam-macam ibadah. Wa qiraati, dan juga membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada ibadah membaca Al-Quran, wa dzikrillahi azza wa jalla, dan juga di dalam sholat itu ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat ada ibadah membaca Al-Quran, di dalam sholat ada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Washolati ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Rasul. Di dalam sholat pun ada bersolawat. Kita boleh bersolawat kapan saja, di mana saja, kecuali tempat-tempat yang dilarang, seperti di WC. Jangan sampai di WC membaca solawat, tidak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sambil nongkrong gitu, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ini artinya kurang adab, karena sholawat kepada Nabi itu adalah zikir, itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya. Kita boleh bersolawat di luar sholat, dan di dalam sholat juga ada namanya ibadah solawat, mengucapkan sholat kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi semuanya itu ibadah-ibadah yang ada di dalam sholat itu, wa yamna'u fiha, dan ada pencegahan di dalam sholat itu, min kulli ma yamna'u minhu, ada yang di dalam itu ada larangan juga, seperti larangan yang dilakukan di luar sholat. Artinya ketika kita melakukan sesuatu di dalam sholat, di luar sholat juga berlaku, di dalam sholat juga berlaku. Fi sairil ibadati, di seluruh ibadah seperti itu. Umpamanya ketika kita membaca Al-Quran, itu kita disunahkan untuk berwudu. Maka ketika kita sholat itu sudah otomatis kita sudah berwudu. Karena di dalam sholat itu harus ada wudunya. Bagaimana mungkin kita mau sholat kalau tidak ada wudu? Jadi baca ayatnya sudah kita menggunakan berwudu. Dan ketika kita membaca ayat di dalam sholat itu berbeda pahalanya ketika membaca ayat di luar sholat. Kalau kita membaca ayat Al-Quran, umpamanya membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah salah satu dari ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya ada 19 huruf. Maka Allah ketika memberikan pahala kepada orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bukan 1, tetapi dikalikan 19. Kenapa kok 19 huruf? Karena sudah saya hitung sebelumnya. Jadi saya tahu jumlahnya adalah 19 huruf. Dan pernah juga saya tulis, tidak hanya saya hitung tapi saya tulis. Jumlahnya memang 19. Ketika jumlah Bismillahirrahmanirrahim itu 19,
maka 19 itu dikalikan. Kalau kita membacanya di luar wudhu dikalikan 1. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim tanpa wudhu, maka pahalanya adalah 19 kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan wudhu lalu membaca bismillahirrahmanirrahim, pahalanya itu 10 per hurufnya. Jadi 10 kali 19, 190. Akan tetapi ketika bismillahirrahmanirrahim kita baca pada saat sholat itu kali 30. Jadi 190 kali 30. Nah yang ini yang belum saya hitung ya, nanti silahkan dihitung. Ini belum saya hitung. 190 kali 30 ini kalau biasa jualan itu langsung tahu tuh 30 kali. Oh iya, berapa? Nah kan langsung tahu tuh, tanpa menghitung langsung tahu karena udah biasa menghitung. Nah. Dan orang yang jualan itu nggak boleh salah hitung. Nanti kalau salah hitung, kalau nggak rugi untung gitu. Salah hitung. Kalau pas ngitungnya meleset ternyata kebanyakan ya rugi kita. Tapi ternyata kesedikitan untung kita. Nah, jadi kalau berdagang tidak boleh salah menghitung. Nah, beda dibaca pada saat kita sholat dan pada saat di luar sholat. Wa tajidu 'alaiha, dan di dalam sholat itu ada tambahan larangan yang tidak boleh dilakukan. Ada tambahan larangannya selain larangan yang dilarang pada ibadah yang dilakukan di luar sholat tapi dilakukan juga di dalam sholat. Ada contohnya membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran itu di dalam sholat tidak boleh dilakukan oleh orang haid, orang datang bulan. Tidak dilakukan di dalam sholat, dilakukan di luar sholat juga tidak boleh seorang wanita membaca ayat Al-Quran ketika dalam keadaan haid, datang bulan. Jadi itu juga berlaku di dalam sholat. Sholatnya saja nggak boleh kalau kita haid, apalagi baca Al-Qurannya yang ada di dalam sholat itu. Maka yang dilarang di luar sholat itu juga berlaku di dalam sholat itu sendiri. Di dalam sholat kita nggak boleh membaca ayat Al-Quran kalau perempuan itu sedang haid. Di luar sholat juga nggak boleh. Di luar saja nggak boleh, apalagi di dalam sholat. Ada dua yang tidak boleh. Di sholatnya sudah tidak boleh, membaca ayatnya juga tidak boleh. Jadi yang dilakukan di luar sholat tidak boleh, di dalam sholat juga tidak boleh. Berlaku yang seperti itu. Lalu di dalam sholat itu ada tambahan larangan. Apa itu tambahan larangannya? Bil imtina'i minal kalami. Di dalam sholat tidak boleh ngomong. Tidak boleh sambil nanya. Apalagi imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang amin dia nanya tangan sebelahnya, gimana kemarin masalah kita itu, selesaikan atau tidak? Ngomong sama sebelahnya, yang seperti itu batal sholatnya. Di dalam sholat tidak boleh ngomong. Ini tambahan larangan yang dilakukan di dalam sholat. Wal masyi, kemudian juga berjalan, nggak boleh sholat tuh tar pindah sana, tar pindah situ, tar pindah tengah, nggak boleh. Di dalam sholat tidak boleh berjalan-jalan, cukup menetap di tempat kecuali dalam keadaan darurat. Umpamanya dalam keadaan darurat seperti apa? Pas kita tegak di situ ada ular kobra sedang nongol kayak gitu. Nah, kita harus pindah ke sebelahnya pelan-pelan. Jangan sampai kita tetap di situ, nanti dipatok jadi masalah. Oleh karena itu boleh pindah, tetapi memang dibutuhkan atau diperlukan. Tidak pindah sekendak-kendaknya. Wasairul af'al, dan juga seluruh perbuatan yang lain selain berjalan. Seperti minjem duit, nggak boleh dilakukan dalam sholat. Nggak boleh dalam melakukan sholat. Pakai ihdinas, angkanya minjem duit ya, 30.000 insya Allah minggu depan saya kembalikan. Nggak boleh yang seperti itu. Nggak boleh. Jadi perbuatan apapun tidak boleh dilakukan selain perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Seperti nyenggol-nyenggol kawannya sambil sholat tuh kayak gini ngasih isyarat. Enggak boleh yang seperti itu. Ini larangan-larangan tambahan. Jadi di samping larangan ibadah, di mana ibadah itu dilarang di luar sholat, maka di dalam sholat juga dilarang. Tetapi ada larangan yang di luar sholat tidak dilarang. Ngomong, berbicara di dalam sholat tidak dilarang, tetapi di dalam sholat dilarang. Itu namanya tambahan. Berjalan di luar sholat, ketika tidak sholat boleh kita berjalan kemanapun, ke pasar, ke mall boleh. Tetapi di dalam sholat, waktu kita sholat nggak boleh jalan-jalan pergi ke mall, nggak boleh.
Nggak boleh Allahu Akbar terus jalan. Nah, kebetulan mulanya dekat situ, belanja dulu pulang terus lanjutkan lagi. Nggak boleh yang seperti itu, batal sholatnya. Dan juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan di luar perbuatan sholat, kecuali perbuatan yang sedikit, umpamanya pas gatal garuk-garuk, tidak boleh berlebih-lebihan. Boleh perbuatan yang diperlukan, tidak boleh yang tidak diperlukan. Ketika kita tidak memerlukan sesuatu perbuatan, jangan dilakukan di dalam sholat. Tetapi ketika kita perlu melakukan perbuatan itu dan kita butuh, maka boleh kita melakukan itu karena punya hajat di dalam melakukan perbuatan itu. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau bergerak tidak boleh lebih dari 3 kali itu berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Wa tatawwuha, dan sunnahnya di dalam sholat. Di dalam sholat kan ada sunnah-sunnahnya itu, seperti mengangkat tangan, kemudian menunjuk, itu kan sunnahnya itu. Wa tatawwuha, dan sunnahnya afdalu tatawwu'i, itu seafdal-afdalnya sunnah. Ketika kita melakukan kesunahan di dalam sholat, itu adalah seafdal-afdalnya sunnah dilakukan di luar sholat. Sudah saya contohkan tadi, sunnahnya di dalam sholat adalah membaca Al-Quran. Ketika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim, di luar sholat kita ngambil air wudhu, pahalanya 190. Ketika dilakukan di dalam sholat tidak 190, tetapi 19 kali 30. Itu seafdal-afdalnya ibadah, seafdal-afdalnya sunnah, itu dilakukan waktu sholat. Jadi kalau Bapak Ibu pengen membaca Al-Quran dan pahalanya banyak, dilakukan waktu sholat. Umpamanya waktu sholat surah pertama yang dibaca pada rakaat pertama surah Al-Baqarah. Iya, 286 ayat, 286 ayat. Karena ayat 182 itu ayat yang mencukupi 1 halaman. Yang ayat tentang jual beli, yang tentang hutang piutang, macam-macam, tentang akad jual beli di situ. Kemudian rakaat kedua surah Ali Imran. Nah, umpamanya gitu. Itu pahalanya berbeda ketika kita baca di luar sholat. Maka kesunahan yang dilakukan di dalam sholat itu lebih afdal dibanding dilakukan di luar sholat. Itu diantaranya berzikir, umpamanya lagi berzikir subhanallah subhanallah. Kan di luar sholat kita bisa berzikir subhanallah, di dalam sholat juga kita berzikir subhanallah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita juga berzikir seperti itu, tapi pahalanya lebih besar dilakukan di waktu sholat dibanding di luar sholat. Di luar sholat ada pahalanya, di dalam sholat lebih besar lagi pahalanya. Itu tadi perbandingannya, 10 dengan mengambil air wudhu, 30 dilakukan di dalam sholat. Itu perbandingannya. Jadi tatawu'uha, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat, afdalut tatawu'i, itu seafdal-afdalnya kesunahan yang dilakukan di luar sholat. Jadi ketika kita sholat, kemudian kita membaca sesuatu yang disunnahkan, maka itu lebih afdal dibanding dibaca di luar sholat. Wa tatawuha darbani, kesunahan di dalam sholat ini ada 2 macam. Ketika kita melakukan sholat, ada sholat sunnah itu ada 2 macam. Darbun tusannu lahul jama'atu, ada sholat sunnah yang disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi ada sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Wadarbun latusannu lahul jama'atu. Dan satu lagi ada kesunahan sholat sunnah itu tidak dilakukan dengan jamaah. Sunnah tidak dilakukan dengan jamaah. Ada yang sunnah dilakukan dengan jamaah, ada tidak disunnahkan melakukan sholat itu dengan berjamaah. Jadi jangan mentang-mentang jamaah itu kan lebih afdal daripada tidak berjamaah. Untuk salat sunnah ada yang afdal, ada justru lebih afdal tidak dilakukan dengan berjamaah. Fama sanna lahul jama'atu,
Dan sesuatu sholat sunnah yang dilakukan, yang disunahkan untuk berjamaah itu adalah fasolatul idi, seperti sholat id. Sholat id itu bisa Idul Fitri, bisa Idul Adha. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Oh, artinya boleh dong sholat Idul Fitri itu dilakukan tidak berjamaah? Boleh, tidak berjamaah boleh. Sholat dewean itu di rumah, boleh. Tetapi lebih disunahkan lagi sholat berjamaah. Lah kalau sholat fardu saja boleh sholat di rumah, ini sholat sunnah kenapa kok nggak boleh sholat di rumah? Artinya gini, sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah itu diantaranya adalah sholat id, dan id itu ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kedua-duanya itu disunahkan untuk melakukannya secara berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan, yang penting berjamaah. Atau bisa jadi umpamanya si kepala rumah tangga ini mampu untuk melakukannya secara berjamaah dan di rumah, umpamanya karena jauh di tempat yang lain, masjid jauh dan seterusnya, sholatlah id itu di rumahnya. Makmumnya adalah istrinya, anaknya, bapaknya dan seterusnya di situ. Khutbah seperti khutbah biasa, boleh dilakukan seperti itu, karena sholat id itu tidak harus di masjid, tidak harus di lapangan, dari di mana saja, tapi yang penting tempatnya adalah bersih, tempatnya adalah suci dari kotoran-kotoran. Maka ketika ada ungkapan tidak boleh sholat di atas kuburan, itu di dalam kitab ini disebutkan karena kuburan itu penuh dengan najis. Kenapa kuburan itu penuh dengan najis? Karena kuburan itu, apalagi kuburan sudah lama, ketika orang dikuburkan di situ sudah lama, nanti akan keluar najis-najisnya seperti nanah dan seterusnya, darah dan seterusnya. Kemudian ketika ada orang yang meninggal lagi, itu digali dan dinaikkan ke atas, otomatis najisnya naik ke atas. Dalam kondisi seperti itu, tanah yang diinjak itu adalah tanah najis. Maka larangan tidak boleh sholat di atas kuburan itu berdasarkan yang disampaikan oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf As-Sirazi dalam kitab Al-Muhadzab ini, karena najisnya. Karena najisnya di situ. Kalau seandainya tidak, seperti di sholat tidak boleh di WC, karena WC itu sumbernya najis. Tetapi berapa banyak teman-teman kita yang di Indonesia kurang beruntung untuk bekerja, akhirnya bekerja di luar negeri, bekerjanya di hotel, itu pun di bagian pembersihan WC. Mau nggak mau dia sholatnya di situ, karena WC-nya nggak boleh ditinggal sekejap pun. Maka sholatnya di situ. Ketika sholat di situ dia yakin bersihnya di area WC itu, boleh dia sholat di situ. Tetapi kalau di situ dia tidak yakin itu bersih, maka nggak boleh sholat di situ. Ia yakin bersih, sah sholatnya. Ia tidak yakin bersih, tidak sah sholatnya. Sesuai dengan keyakinannya. Kenapa? Yang bersihkan dia kok. Masa nggak yakin bersih? Kecuali yang bersihkan orang lain. Kita kurang yakin bersihnya, yang seperti itu. Nah, sholat yang disunahkan untuk berjamaah adalah sholat id. Sholat id ada dua, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Wal kusufi, dan sholat kusuf. Sholat kusuf itu sholat gerhana. Sholat gerhana itu ada dua, satu gerhana matahari, dua gerhana bulan. Ketika gerhana matahari kita disunahkan untuk melakukan sholat, ketika gerhana bulan juga disunahkan untuk melakukan sholat. Wal istisqai, sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena tidak lama hujan. Kalau sekarang ini nggak disunahkan untuk sholat hujan. Orang dari kemarin 2 hari hujan berturut-turut. Iyalah kebanyakan. Masa masih minta hujan lagi? Itu namanya nggak puas dengan hujan yang telah diberikan. Jadi sholat minta hujan itu juga disunahkan untuk berjamaah. Lalu gimana? Kalau sendirian juga boleh. Tidak berjamaah juga boleh. Tapi disunahkan dengan berjamaah. Wahadzal dzarbu, dan macam-macam sholat yang disunahkan dilakukan dengan berjamaah ini, yaitu sholat id, sholat kusuf dan sholat istisqa ini, afdalu mimma la tusannu lahul jamaah, itu lebih afdal daripada dilakukan tidak dengan berjamaah. Sholat id lebih baik dilakukan dengan berjamaah. Sholat kusuf dilakukan lebih baik dengan berjamaah. Sholat
istisqa dilakukan lebih baik dengan berjamaah. Ini lebih baik dilakukan dengan berjamaah daripada tidak berjamaah. Kenapa? Li'annaha tashabbahal faraidho. Karena sholat id, sholat kusuf, sholat istisqa itu menyerupai dengan sholat fardu fi sunnatil jamaati, di dalam kesunahan berjamaahnya. Sholat id menyerupai sholat fardu di dalam melakukan kesunahan berjamaahnya. Artinya tidak berjamaah juga boleh. Sholat kusuf, sholat gerhana itu disunnahkan berjamaah karena menyerupai sholat fardu sunnah berjamaahnya. Artinya ketika gerhana matahari sholat sendirian di rumah juga boleh. Kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, itu juga dilakukan dengan berjamaah, disunahkan seperti halnya sholat fardu. Artinya dilakukan sendirian di rumah juga boleh. Wa aukadu dzalika sholatul id. Dan yang lebih dikuatkan dari sholat-sholat itu adalah sholat id. Lebih dikuatkan dilakukan dengan cara berjamaah. Li'annaha rotibatun biwaktin. Karena waktunya telah ditentukan, berurutan waktunya. Berurutan apa? Sholat id itu dilakukan setelah habisnya bulan Ramadan. Itu sudah pasti itu. Sholat id dilakukan setelah habisnya bulan Ramadan. Kalau masih tanggal 17 Ramadan sholat id nggak sah. Belum waktunya. Karena waktu sholat itu ditentukan. Jangan mau, wah aku mau ngejar sunnahnya cepat, akhirnya baru tanggal 20 Ramadan sudah sholat id. Nah itu nggak boleh yang seperti itu, walaupun sholatnya sendirian. Karena sholat id itu waktunya telah ditetapkan, waktunya telah ditentukan. Kal faraidhi, seperti sholat 5 waktu. Seperti sholat fardu, sholat subuh waktunya sudah ditentukan, sholat zuhur waktunya sudah ditentukan, asar ditentukan, maghrib ditentukan, isya ditentukan. Nggak boleh kita mau sholat zuhur semau-maunya sendiri. Wah aku mau sholat zuhur sekarang ini mumpung mau. Padahal sekarang sudah jam 7 malam. Kok mau sholat zuhur, isya aja belum masuk? Yang seperti itu tidak boleh dilakukan, harus mengikuti waktu yang telah ditentukan. Sholat id itu waktunya telah ditentukan oleh Allah, yaitu setelah sempurna kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan itu mulai boleh dilakukan adalah mulai terbitnya matahari kira-kira 1 atau 2 tumbak. Artinya kita sudah boleh sholat duha. Maka pada saat itu kita boleh melakukan sholat Idul Fitri. Tsumma sholatul kusufi. Kemudian sholat kusuf. Sholat kusuf ini juga disunahkan, dikuatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Karena sholat kusuf itu, sholat gerhana itu disebutkan di dalam Al-Quran. Li'annal Qur'ana dalla 'alaiha. Karena Al-Quran menunjukkan kepada kita tentang disunahkannya sholat gerhana itu. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian menyembah matahari. Kita enggak boleh menyembah matahari. Apa ada orang menyembah matahari? Ada. Karena ada orang menyembah matahari, itulah kita dilarang oleh Allah menyembah matahari. Kita disuruh menyembah yang menciptakan matahari. Dulu ada orang menyembah matahari, sekarang juga ada orang menyembah matahari. Konon kabarnya di Jepang itu menyembah matahari. Dan bahkan ada namanya dewa matahari. Dari dulu sampai sekarang ada yang melakukan itu. Dan Allah melarang kita untuk menyembah matahari. Allah suruh kita menyembah yang membikin, yang menciptakan matahari. Wal qamari, dan jangan menyembah bulan. Kita tidak boleh menyembah bulan. Kalau dalam kepercayaan agama Hindu itu ada namanya dewa bulan. Kita enggak boleh menyembah bulan, enggak boleh. Kita disuruh menyembah yang menciptakan bulan. Wasjudu lillahi, maka Allah perintahkan bersujudlah kalian, sembahlah kalian, yaitu Allah.
sembahlah atau sholatlah, bersujudlah untuk Allah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan semuanya itu, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan gunung, yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Kita disuruh menyembah Sang Pencipta alam ini. Tidak kita menyembah alam, tapi menyembah Sang Pencipta alam. Oleh karena itu, di dalam mazhab Syafi'i, ketika seseorang pengen masuk ke dalam Islam, itu syarat syahadatnya itu ada. Tidak cukup mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup seperti itu. Tetapi dia ketika sebelumnya punya keyakinan bahwasanya alam ini qadim, maka kita menyampaikan kepada orang yang masuk Islam itu untuk merubah keyakinannya bahwa alam itu adalah hadis, bukan qadim. Ketika dia meyakini alam ini adalah qadim, artinya alam ini bukan ciptaan, tapi alam ini adalah qadim, alam ini bukan makhluk, maka orang itu harus berubah keyakinan bahwasanya alam ini adalah makhluk. Ketika dia masih meyakini, sementara sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masih meyakini alam ini adalah Tuhan, itu yang tidak boleh, enggak sah syahadatnya ketika ini menurut mazhab Syafi'i syarat syahadat. Walaupun ada yang berpendapat bahwasanya ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik ditetapkan di dalam hati maupun tidak ditetapkan di dalam hati, yang penting sudah diucapkan di lisan, itu sudah sah Islamnya secara duniawi. Artinya apa? Secara duniawi dia pertama berhak kita perintah untuk melakukan sholat karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, dia berhak mendapatkan warisan karena ada hubungan darah dengan orang-orang yang sudah masuk Islam sebelumnya ketika dia berwarisan. Kemudian yang ketiga, dia memperoleh hak larangan dan hak perintah di dalam alam waktu di dunia ini, di dalam dunia ini. Jadi ketika orang sholat, dia berhak memperoleh perintah sholat dari kita-kita. Ayo sholat, kamu kan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu secara zahir. Jadi ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia sudah memperoleh hak keislamannya di muka bumi ini. Ketika dia meninggal, itu dia punya hak untuk disolati. Kenapa? Karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi tidak diucapkan, tapi hanya ditetapkan di dalam hati. Ketika ditetapkan di dalam hati saja, orang lain tidak tahu, ketika dia meninggal itu tidak wajib kita solati. Kenapa? Enggak ada yang dengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak tahu kalau dia Islam. Tetapi dia Islamnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling bagus adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan juga ditetapkan di dalam hati. Dunia dapat, akhirat dapat. Itulah kenapa syarat mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah diucapkan di lisan, kemudian ditetapkan di dalam hati dan dilakukan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan rukun Islam. Dan itu tadi, ketika dia masih mengimani dunia ini atau bumi ini adalah qadim, maka kepercayaannya itu harus dibuang dan harus ia meyakini bahwasanya alam ini adalah hadis baru. Dan ketika dia masih meyakini Nabi Muhammad itu hanya diutus hanya untuk orang Arab, maka itu juga harus dibuang jauh-jauh, dirubah dengan meyakini Nabi Muhammad itu diutus tidak hanya di orang Arab, tapi juga di luar Arab. Kemudian ada yang menyampaikan seperti Imam Ar-Ramli itu menyampaikan, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu boleh diawali dengan wa dan disambung dengan wa atau tidak. Umpamanya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh yang seperti itu. Atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, boleh juga seperti itu. Ada juga yang berpendapat tidak usah seperti itu, tetapi menunjukkan bahwa Allahu wahid Muhammad Rasulullah.
Mengucapkan seperti itu aja sudah masuk ke dalam Islam. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid yang disampaikan oleh Imam Al-Baijuri, yang nama itu ada di lorong tadi, saya lewat lorong Baijuri di situ. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berikutnya masuk kepada pertanyaan. Baik, ada 2 pertanyaan. Apabila kita sholat berjamaah dan di saat imam mengucap Allahu Akbar saat mau ruku, apakah makmum langsung mengikuti mengucapkan takbir dan ruku, atau setelah imam selesai mengucapkan takbir baru makmum takbir untuk ruku? Karena saf perempuan tidak nampak gerak imam di depan. Jadi begini, kalau untuk mengucapkan takbir intikal, itu namanya takbir intikal, itu sunnah diucapkan kalau kita sholat sendirian. Tapi ketika kita sholat sunnah, itu ketika kita mewakilkan kepada imam, itu juga boleh. Imam sudah Allahu Akbar, kita rukuk saja, itu juga boleh, tidak membatalkan sholat. Akan tetapi sunnah juga kita mengucapkannya. Seseorang ketika takbir intikal dalam sholat berjamaah itu dilakukannya setelah imam selesai melakukan takbir. Kalau bareng nanti dikhawatirkan bareng dengan imam, karena waktu takbir intikal itu kita juga bergerak. Namanya takbir intikal, takbir untuk pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Masa takbir intikal kita nggak bergerak-gerak, Allahu Akbar masih tetap tegak begitu? Itu nggak sah takbir intikalnya. Ketika kita takbir intikal, Allahu Akbar yang ngikuti dalam keadaan ruku. Lalu kapan? Karena makmum perempuan itu kan di belakang, tidak nampak di depan. Itu tunggu selesai imam menyelesaikan takbirnya, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Begitu, itu lebih selamat daripada bareng. Lebih selamat. Kenapa? Karena ketika bareng otomatis kita juga bergerak bareng dengan imam. Oleh karena itu membaca takbir intikalnya setelah selesai imam baca takbir intikal langsung, tidak nunggu-nunggu. Misalnya Allahu Akbar, ndak takbir-takbir, nungguin. Nah, akhirnya imam langsung sami Allahu liman hamidah, itu sudah kelebihan rukun namanya. Kalau kelebihan rukun itu sholatnya batal. Imam sudah bangun dari ruku, makmum baru mau ruku. Yang seperti itu membatalkan sholat. Kalau mau begitu Allahu Akbar langsung disambut, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung disambut begitu, tidak nunggu, karena nggak nampak. Jadi yang lebih selamat adalah dilakukan setelah imam selesai membaca takbir intikal, langsung begitu bar langsung kita Allahu Akbar, begitu, itu akan lebih selamat. Kemudian berikutnya, karena sholat saf perempuan enggak nampak imam ya. Ya. Berikutnya yang kedua, bagaimana hukum apabila salam pertama ada yang di saat menoleh ke kanan membuka tangan. Ketika membuka tangan seperti ini, saya belum tahu dalilnya. Tapi ada yang melakukan seperti itu. Nanti kita cari dalilnya itu. Saya nggak bisa menjawab kalau saya belum tahu pasti. Bukan setahu saya, bukan begitu. Saya nggak mau menyampaikan hukum dengan setahu saya. Jadi ketika membuka tangan ini memang ada, tapi saya belum menemukan dalilnya, menemukan hadisnya. Nanti kita cari. Setelah kita cari nanti insya Allah akan saya sampaikan. Apakah yang seperti ini ada kesunahannya atau tidak? Karena memang ada ketika Assalamualaikum warahmatullahi, yang sebelah lagi Assalamualaikum warahmatullahi, ada seperti itu. Jadi tangannya membuka kayak gini kedua-duanya, tinggal ngangkat aja Allahumma sholli ala sayyidina, angkat berdoa langsung. Karena apa? Ketika orang sholat kemudian selesai sholat fardu langsung sholat sunnah, orang yang seperti itu tidak dibolehkan melakukan sholat sunnah ba'diyah
sebelum kita melakukan zikir atau kita ngomong dengan omongan yang lain. Nyambung tidak boleh. Umpamanya ini sholat duhur sendirian nih, sholat. Begitu sholat, selesai sholat langsung nyambung sholat sunnah tanpa ngomong apa-apa, maka itu tidak dibolehkan sholat seperti itu. Lalu gimana bolehnya? Setelah kita sholat wajib tadi, zikir dulu. Apakah bismillahirrahmanirrahim atau cukup Allahu Akbar, baru boleh melakukan sholat sunnah. Tidak boleh nyambung, tidak boleh. Ada hadis yang meriwayatkan seperti itu, tidak boleh nyambung sholat sunnah dengan sholat fardu tanpa ada dijedah dengan ucapan-ucapan lain. Kalau seandainya tidak zikir, boleh langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen salat sunnah, langsung nak ambil air untuk ayah sini. Ayah mau minum. Kemudian terus nyambung sholat. Boleh yang seperti itu, sah. Sah kalau dia tidak mau berzikir, sah seperti itu. Yang penting disela-selai dengan ucapan lain. Tidak boleh nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertegak usolli sunnatan ba'diyatal zuhri. Enggak boleh yang seperti itu. Dilarang, tidak boleh. Oleh karena itu, ketika seseorang mau sholat rawatib harus dijedah dengan zikir, atau kalau tidak zikir dengan ngomong dengan apa-apa, atau kalau tidak ya baca status WA. Oh ini orang ini ya. Baru sholat boleh yang seperti itu, sah. Ya mungkin malas dia berzikir kan. Dia tidak tahu manfaatnya zikir. Dia lebih tahu manfaatnya buka HP sudah sholat daripada manfaatnya berzikir. Atau dia berkeyakinan kalau zikir sudah sholat itu masuk dalam neraka, kalau baca WA malah masuk dalam surga. Bisa jadi yang seperti itu, punya keyakinan seperti itu, walaupun keyakinan itu adalah keyakinan yang salah. Berikutnya, di dalam sholat ada keraguan. Keraguannya apa nih, dalam hati sudah baca Fatihah atau belum? Gimana hukumnya? Ketika bacaan ini kita ragukan, ragunya itu adalah di saat rakaat yang pada saat itu kita ingat, maka kita langsung baca Fatihahnya. Kalau kita ragu, baca Fatihahnya, tapi belum pindah pada rakaat berikutnya. Ketika kita ragu, kita baca saja, karena kita belum berpindah dari gerakan satu ke gerakan yang berikutnya. Kita masih berdiri pada saat itu. Tetapi kalau ragunya ketika kita sudah rukuk, maka ragunya itu tertutupi karena kita sudah rukuk, berarti kita sudah yakin membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu adalah wajib. Kadang-kadang memang seperti itu, dibuat was-was oleh setan. Kalau ragu bacaan itu ketika belum pindah dari gerakan pada berikutnya, maka langsung kembali kepada surah Al-Fatihah itu. Oh, apa pakai sujud sahwi apa tidak? Oh gitu. Ketika kita ragu seperti itu tidak perlu pakai sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu adalah untuk yang sunnah, bukan untuk yang rukun. Yang sunnah di dalam sholat, seperti kunut atau duduk tahiyat awal. Sunnah-sunnah yang seperti itu yang disunahkan kita untuk sujud sahwi. Walaupun tidak sujud sahwi juga tidak membatalkan sholat, hanya sunnah. Bagaimana hukumnya, sah atau batal ya? Ketika kotak amal jalan ketika khatib sedang berkhutbah, apakah sudah sholat Jumat kita sah sholat Jumat kita atau batal? Ketika ada kotak wakaf berjalan pada saat khatib sedang berkhutbah, tidak membatalkan sholat Jumat kita. Tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan sholat Jumat kita? Karena kotaknya yang berjalan. Kita berjalan aja enggak batal sholat Jumat kita, apalagi kotak yang berjalan. Ada kotak berjalan batal sholatku. Tidak seperti itu. Walaupun kita memasukkan uang ke kotak itu tidak batal. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak ada larangan untuk bergerak, tidak ada larangan untuk memasukkan atau infak, tidak ada larangan dalam saat khotib, kecuali khotibnya ada kotak berjalan dikejarnya ke sana, itu batal itu.
khotibnya lari pindah dari tempat khutbahnya. Kalau jamaahnya ngomong. Kalau jamaahnya nggak apa-apa jamaahnya. Kecuali jamaah ngomong enggak? Kecuali ngomong juga tidak membatalkan sholatnya, tidak. Karena pada saat dia ngomong itu belum sholat Jumat, baru berkhutbah. Walaupun al-khutbatani yakumu maqama al-khutbatani takumu maqama rakaataini. Dua khutbah menempati 2 rakaat. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Untuk jamaah, walaupun dia ngomong itu tidak membatalkan sholatnya, sholat Jum'ahnya. Begitu ngomong, diam, tidak membatalkan. Kenapa kok ada larangan seperti itu? Maksudnya adalah supaya ketika kita sholat Jumat, khotib naik di atas mimbar dan menyampaikan khutbahnya, itu supaya hening dan khusyuk. Maka melarang orang untuk berbicara pun juga tidak boleh. Dan di sini ada beberapa orang yang menyampaikan ini perlu dikaji lagi dalilnya yang seperti itu. Kalau masa iya kalau seandainya ada orang ribut seribu-ribunya nggak ada satupun yang berani mendiamkannya. Masa harus khotibnya yang mendiamkannya? Walaupun pernah Rasulullah itu menyuruh orang untuk diam pada saat Rasulullah naik di atas mimbar dan berkhutbah. Jadi artinya gini, intinya ketika kita berinfak pada saat khotib naik di atas mimbar dan memulai khutbahnya, itu tidak membatalkan sholat Jumat kita. Jangan sampai wah aku tadi memasukkan wakaf, udah itu selesai sholat Jumat terus sholat duhur lagi. Nah itu nggak boleh, malah salah yang seperti itu. Sholat Jumatnya tetap sah. Ini masalah sah ini ya, malah sah. Afdal dan tidak afdalnya itu berbeda, tapi kalau sah dan tidak sahnya sholat Jum'ahnya tetap sah. Seorang wanita yang sedang haid, ketika dia makan, bolehkah dia membaca bismillah? Boleh, karena bismillah di situ niatnya berzikir, bukan niatnya membaca Al-Quran. Ketika dia niatnya berzikir tidak masalah, tetapi ketika niatnya membaca Al-Quran tidak boleh. Karena orang haid itu nggak ada larangan untuk berzikir. Wah ini saya sedang haid nih, nggak boleh menyebut nama Allah. Ada petir jelekar. Apa itu? Yang sebut yang lain itu mamaku. Itu lebih baik dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang wanita haid tidak ada larangan untuk berzikir. Boleh berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Membaca sholawat juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah membaca Al-Quran. Walaupun membaca Al-Quran itu juga berzikir, tapi beda. Niatnya adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang haid itu adalah tidak boleh sholat. Yang ketiga, orang haid itu tidak boleh puasa di bulan Ramadan. Walaupun di luar Ramadan juga nggak boleh puasa sunnah, Senin Kemis dalam keadaan puasa nggak boleh puasa. Kemudian orang haid tidak boleh iktikaf di masjid, tidak boleh duduk di masjid. Lalu bagaimana kalau sekedar lewat? Kalau sekedar lewat tidak masalah. Umpamanya di masjid sedang ada kegiatan seperti ini, kemudian ada yang ngantarkan cerek, isinya kopi atau isinya teh atau kopi susu atau teh susu, ditaruh di situ, udah itu terus pergi, nggak boleh lama-lama. Tapi ketika dalam keadaan haid itu harus dipastikan tidak netes. Kalau netes nanti yang susah pengurus masjid harus bersihinya. Jangan netes, harus dipastikan dibalut dengan sayap. Kan ada yang bersayap itu kabarnya. Karena saya nggak pernah pakai, jadi cuman dengar kabar saja gitu. Jadi boleh masuk masjid tapi hanya lewat. Di dalam kitab ini disebutkan seperti itu, hanya lewat, tapi tidak boleh duduk lama-lama di situ. Alasannya apa? Karena nanti khawatir netes. Atau dalam keadaan sudah dibalut, karena dulu itu nggak ada pembalut yang sekuat sekarang, maka tetap tidak boleh. Hanya lewat saja, tidak boleh lama-lama. Jadi ketika seorang yang sedang haid, itulah yang dilarang, tidak boleh melakukan. Kecuali zikir tetap boleh. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, sudah makan,
alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dilakukan seperti itu. Kemudian ketika seorang mengucapkan nazar dan sampai hari ini nadarnya belum ditunaikan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayatnya ya, maksudnya ya, sampai hari ini atau sampai akhir hayatnya nadarnya tidak ditunaikan, maka hukumnya adalah berdosa. Orang seperti itu sama dengan meninggalkan sholat, karena nazar itu hukumnya wajib. Oleh karena itu kalau nazar jangan susah-susah. Nazar itu yang mudah-mudah saja gitu, jangan yang susah-susah. Umpamanya kalau nanti anakku diterima di penerimaan CPNS, saya bernazar akan memberikan uang 1.000 rupiah kepada anak sekolahnya. Nggak usah susah-susah. Jangan sampai saya akan memberikan 100 juta. Nggak nyampe, duitnya nggak ada. Susah. Iya, jutaan. Lalu gimana kalau kita nggak bisa tunaikan nazar itu? Nazar sudah kadung diucapkan. Bagaimana? Kalau sudah kadung diucapkan dan kita tidak bisa membayarnya, maka kita ganti dengan puasa. Jadi balasannya adalah puasa itu. Lalu bagaimana ketika mau puasa kemudian terus meninggal? Harus ngasih tahu sebelumnya, berwasiat kepada ahli warisnya. Nak, ibu kemarin bernazar, sekarang ibu sakit, ibu nggak bisa menjalankan nazar. Apa mak? Nazar mak apa? Nazarnya kalau kamu begini-begini kemarin, ibu mau puasa 3 hari. Ternyata ibunya nggak berapa lama meninggal, anaknya yang mempuasakan dari nazar ibunya itu tadi. Jadi yang menggantikan adalah anaknya. Maka anak boleh menggantikan kewajiban orang tuanya. Seperti orang tuanya sudah bernazar naik haji, ada kemampuan anaknya harus menunaikan haji untuk emaknya. Orang tuanya meninggalkan sholat selama dia sakit itu, maka yang mengqadhanya adalah anaknya. Orang tuanya meninggalkan puasa pada saat Ramadan, yang menggantikannya adalah anaknya. Yang seperti itu boleh, atau diganti dengan fidyah. Boleh juga seperti itu. Boleh milih fidyah, boleh milih mempuasakan. Jadi artinya ketika seseorang bernazar sampai dia ajalnya tidak tertunaikan, maka nazarnya masih tertanggung. Seperti ia meninggalkan sholat, tidak diqadhanya. Seperti dia berpuasa, tidak diqadhanya. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Kalau mengqadha itu orang tua kita, itu orang tua laki-laki perempuan atau baik laki-laki maupun perempuan tidak jadi masalah. Jadi bisa langsung? Bisa. Baik laki-laki maupun perempuan tidak jadi masalah. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Ya boleh. Dan bahkan kalau istri suaminya juga boleh. Kalau suami istrinya juga boleh. Tapi diniatkan untuknya. Itu yang penting, niatnya itu tadi. Barangkali itu saja dulu. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah jami'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fi ayunina saghira wa fi ayunina kabira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.